Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Yahya Budiman, di channelnya Jejak Misteri TV2 Garut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang edukasi misteri. Akan membahas tentang kodam. Pendamping, setiap manusia memiliki kodam. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus di channel Jejak Misteri TV2 Garut setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Yahya Budiman di channelnya Misteri Jejak Misteri TV2 Garut. Oke, kali ini kita langsung aja ya bahas tentang misteri kodam yang ada pada manusia yang menjaga manusia. Kita penjelasan dulu apa tuh kodam dan apa tuh, dari manakah bahasa kodam tersebut. Bahasa kodam itu tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti pembantu ya. Biasa orang Arab memanggil pembantu itu kodam. Tapi di sini kita memakai nama kodam itu untuk kalangan jin. Jin yang selama ini membantu manusia, yang mendampingi manusia. Setelah manusia lahir itu disebut bukan kodam ya. Kodam itu beda. Manusia yang menemani dari lahir hingga mati itu adalah korin. Kodam tersebut adalah jin kedua dari korin. Dan dimanapun berasal kodam itu adalah sosok jin, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, sebagaimana kita diciptakan juga, dan jin pun diciptakan juga sebagaimana dulu cerita Nabi Adam alaihissalam, dan juga iblis pun juga sama, dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit dan bahkan di lautan. Itulah dunia sangat luas, dunia itu bulat, seisinya pun luas, dan bermacam-macam lah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah kita tahu, dan yang kita tahu itulah kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan menjelaskan sebuah kodam. Kodam itu adalah berasal dari bangsa jin di kalangan-kalangan, bisa jadi kalangan yang di atas ya, para bisa dibilang siluman ataupun apa. Kodam itu bisa jadi kalangan-kalangan jin yang menengah ke atas. Bisanya kalau dari kita SMP, dari SD dulu, maaf salah, dari SD, kalangan jin SD, kalangan jin SMP dan SMA, dan juga kalangan jin kuliah itu ada pun sama. Dari manakah itu kodam bisa didapat? Jalannya adalah kodam itu berasal bisa dari keturunan, bahkan pun juga bisa dari amalan-amalan tersebut dari para guru-gurunya. Bisa jadi kodam itu bisa datang dengan sendirinya, dan itulah macam-macam kodam. Dan bisa dijelaskan kalau kita memiliki kodam, arti dari kodam itu kita bisa merasakan, bahkan kita bisa mengetahui namanya itu tanpa kita belajar dari mana kodam itu berasal. Ciri-ciri orang yang memiliki kodam keturunan adalah, kita jelaskan, orang yang memiliki kodam keturunan adalah kelihatan dari aura-aura mereka. Berarti mereka itu aura yang tidak biasa miliki. Beda sama orang yang memiliki kodam dari amalan, apapun dari kodam yang beli secara instan, beda sekali. Orang yang memiliki aura kodam yang dari keturunan leluhur, itu auranya selalu permanen sampai kapanpun kita apakah sampai mati pun itu sudah terlepas. Karena apa? Dulu leluhur kita, nenek-nenek kita, kakek kita, buyut kita, itu bukan sepatah orang-orang awam seperti kita orang sekarang, bukan. Mereka itu bisa dibilang orang-orang sakti, tapi tidak dibilang sakti oleh mereka sendiri ya. Buktinya dari para wali, para murid-murid para wali itu
Mereka selalu menyebarkan agama Islam, selalu menyebarkan kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Makanya mereka itu patut memiliki sebuah pegangan atau pengikut-pengikut yang namanya Qadam untuk menjaga mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri pun, para buyut kita dulu pun leluhur itu mengatakan itulah, karena mereka tuh bilang tidak sakti, itulah mereka, kelebihan mereka memiliki adab dan selalu rendah hati. Itulah orang ciri-ciri memiliki Qadam leluhur. Dan kedua, orang yang selalu memiliki Qadam dari amalan, bahkan dari gurunya, amalan diturunkan dari guru, itu pun kelihatan, pun dari auranya pun kelihatan. Bahkan pun ada orang yang mengamalkan secara tidak berguru, itu sangat berbahaya sekali. Jangan, kalau orang yang mengamalkan tidak ada gurunya, itu sangat fatal. Karena apa? Tidak sembarangan amalan-amalan itu dipergunakan oleh orang-orang awam. Kalau tidak tahu cara-caranya, tidak tahu apa artinya, makalah buat orang-orang yang mengamalkan sesuatu, ataupun sama juga orang yang beli ya, so Qadam, jangan bermain-main dengan apapun di kalangan jin, apapun Qadam. Apalagi kalau kita menemukan sebuah amalan-amalan tanpa guru secara odidak, itu bakal menjadi fatal. Mungkin kalau badan dia kuat, ada Qadam leluhur yang bisa dihandle sama Qadam sosok leluhurnya. Kalau dia tidak memiliki keturunan-keturunan yang khusus, janganlah bermain-main dan bermacam-macam untuk mengamalkan sendiri. Carilah guru yang tepat, carilah guru yang tahu untuk bisa kita, jangan saling yang guru yang asal-asalan aja, jangan juga. Cari yang guru yang mengerti, yang paham arti apa sosok ilmu kebatinan dan al-hikmah yang kalian miliki itu. Dan juga buat yang membeli sosok Qadam itu pun berhati-hati juga, karena gak semua orang itu benar dari sosok dia membeli sesuatu barang apapun itu, ada isinya, ada itunya. Itu pun juga berakibat fatal buat kehidupan kita nanti ke depannya. Bisa kita seret rezeki, bisa kita susah. Itulah yang kita harus perhatikan dalam memiliki apapun itu. Berbijaklah, berpikir, dan ingatlah, kita selalu menanamkan keimanan, ketakwaan kita, menguatkan tiang-tiang agama kita dalam hati supaya kita tidak sesat jalan gitu. Apalagi kalau orang yang sudah memiliki ilmu supranatural, mungkin Qadam, itu kalau tidak ada keimanan, ketakwaan itu selalu beradab, itu akan menimbulkan kesombongan, keangkuhan, bahkan bisa menyakitin sama saudara dan sama manusia. Itulah, janganlah seperti itu. Karena apa? Kita memiliki ilmu sebuah Qadam itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita menekunkan iman kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kita orang yang dibilang sakti. Tidak ada manusia yang sakti di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia yang sakti itu hanya manusia yang bisa menahan amarah dan nafsunya, hanya manusia yang bisa rendah hati, hanya manusia yang bisa saling mengasihin satu sama lain, menghormatin dan menjaga lidahnya tidak menyakiti hati sesama manusia. Itulah manusia yang sakti. Bukan berarti manusia yang sakti itu memiliki sebuah ilmu atau Qadam, tidak. Qadam, bangsa Qadam jin itu tahu mana manusia yang sombong, mana manusia yang angkuh, mana manusia yang baik. Tahu Qadam itu. Makanya kita jangan tertipu oleh bangsa jin, jangan tertipu oleh bangsa Qadam yang kita miliki apalagi itu. Tapi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang Tuhan kita Maha Satu, Maha Penolong untuk kita semua. Karena Qadam tersebut hanyalah sebuah pelantaran saja. Hanya pelantaran kita saja, bukan berarti untuk kita imanin, bukan berarti kita untuk percaya, tidak. Kita boleh tidak, karena kita punya hak masing-masing sebagai manusia yang bijaksana. Berpikirlah untuk selalu menerima saran-saran orang lain dan perbedaan pun orang lain, dan selalu merangkul satu sama lain, dan jangan saling menyakiti satu sama lain. Itulah pesan-pesan leluhur buat kalian semua yang ada di alam sana, buat kalian semua yang ada dimanapun. Ingat pesan saya bahwa jagalah akhlak dan adab kalian, jagalah ilmu kalian dengan baik, bergunakanlah di jalan Allah. Jika kalian punya kelebihan-kelebihan tersebut,
gunakanlah untuk membantu seseorang, gunakanlah untuk berpijak, jangan saling merugikan satu sama lain. Itulah pesan saya tersebut. Perangilah kemusyrikan dan kekafiran dalam diri kita masing-masing, dalam nafsu kita masing-masing, karena sosok nafsu itu yang sulit untuk kita kendalikan, yang sulit kita untuk taklukkan. Makanya belajar untuk menaklukkan. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan keimanan kita, dengan jalan yang kita hidup dengan sederhana ini, dengan adab, maka insya Allah kita akan bisa menahan dan melawan nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Yakinlah kepada Allah, serahkanlah semua kepada Allah ilahi ta'ala. Itu saja pesan saya. Jangan pernah takut apapun itu. Jangan pernah takut yang namanya santet, guna-guna pun apa. Ingat, serahkan semua kepada Allah. Kita hanya manusia yang penuh dosa. Dan yakinlah dalam diri kita bahwa kita mampu untuk melawannya. Buat kalian semua, sehat-sehat selalu. Itu saja saudara-saudaraku semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezekinya. Dan jangan lupa subscribe, like and komennya di bawah ini, bahwa nanti kita ada edukasi yang lain. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, tulislah kolom di komentar, bahwa nanti saya akan jawab semuanya dan akan memberikan edukasi tentang ilmu kebatinan dan tentang yang namanya kita melaras dalam diri kita untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Itu aja dari saya pesannya. Saya mohon maaf bila saya ada kata-kata salah, kata-kata tidak menyenangkan dan menyinggung perasaan kalian semua, sahabat kalian. Mohon maaf dibesarkan pintunya, bahwa saya adalah manusia yang biasa dan penuh dosa. Kalau gitu saya mohon mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera, salam rahayu, salam damai Indonesia Nusantara sejahtera.